Film dimulai dengan seorang pria bernama Kung Wei, yang bekerja sebagai mata-mata untuk kepolisian China dekat perbatasan Hong Kong, dengan menyamar sebagai orang biasa. Kung Wei hidup bersama istrinya bernama Liha, dan anaknya bernama Kungku. Keluarga Kung Wei hidup sederhana di sebuah desa, dengan kondisi perekonomian mereka yang pas-pasan. Suatu hari, Kung Wei memulai misinya dimulai dengan menunggu banyak orang, dan setelah melihat banyak orang yang mau ditemui itu udah datang, mereka pun melakukan sebuah transaksi. Kung Wei udah janjian untuk mendapatkan paspor palsu negara Inggris buatan orang-orang itu, tapi ketika dia mau mengasih uangnya, ternyata uangnya cuma bohongan doang, dan merebut paksa paspornya. Terjadilah keributan di antara Kung Wei dan para penjahat, dan setelah melumpuhkan mereka, Kung Wei mau menangkap bos dari para penjahat untuk dibawa ke kantor polisi. Tapi sebelum itu, Kung Wei udah janjian sama anaknya untuk melihatnya berkompetisi di kompetisi seni bela diri junior, yang membuat anaknya menjadi termotivasi. Di saat lagi nonton, ternyata masih ada bawahan si bos yang mengejar Kung Wei, jadi dia pun kembali menghajar mereka, sampai ada satu bawahan yang jatuh ke bangku penonton. Melihat si bawahan mengancam nyawa ke salah satu penonton, Kungku pun pergi untuk menolong si penonton, dengan menendang kapaknya ke atas. Kapak itu lalu diambil Kung Wei, dan si bawahan pun akhirnya habis, dengan dibawa sama para polisi yang datang. Mengetahui Kungku udah menjadi jagoan, dia pun diberi tepuk tangan sama banyak orang. Setelah kejadian itu, Kung Wei sekeluarga kembali ke rumah, di mana dia dan anaknya suka melakukan latihan bela diri, terutama latihan tahan napas. Kung Wei mengungkapkan kalau belajar mengontrol pernapasan itu sangat baik untuk kesehatan, juga bisa mengurangi kekurangan oksigen dalam darah. Setelah istrinya Kung Wei menyuruh mereka untuk sarapan, Kung Wei keingat kalau dia ada janji untuk mengurusi si bos penjahat di kantor polisi, dan akan pergi ke upacara penghargaan seni bela dirinya setelah itu. Tapi pada akhirnya, Kung Wei gak bisa hadir dalam upacaranya, yang membuat anaknya menjadi ngambek. Istrinya bilang kalau Kungku sempat menunggu ayahnya untuk foto bersama, bertujuan supaya mereka punya foto keluarga yang belum mereka miliki. Kung Wei lalu gak sengaja menyebarkan asap udutnya ke Kungku, yang diketahui Kung Wei kalau anaknya pasti gak suka dia ngudut, jadi dia pun berjanji gak akan ngudut lagi. Ini membuat Kungku menjadi senang, sebelum mereka bertiga masuk ke dalam bus yang ramai. Karena situasi busnya yang padat, membuat Liha sempat mengalami asma, karena dia lagi mengalami penyakit asma yang parah. Seorang pria yang lagi duduk melihat kondisi Liha yang kurang sehat, tapi dia tampaknya gak peduli akan itu. Jadi Kungku pun menatap si pria terus-menerus, dan akhirnya dia mau mengasih duduknya ke Liha. Kungku ternyata mengetahui obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit ibunya, yaitu sup yang dicampur dengan banyak semut. Mantep gak tuh? Setibanya di desa, Kungku bilang kalau dia mau pamerin penghargaan ini ke sahabatnya dengan panggilan si Gendut. Sebelum mereka bisa kembali ke rumah, si Gendut ada datang ke Kungku, yang menyuruh dia dan orang tuanya untuk kabur. Ini membuat Kung Wei menduga kalau ada sesuatu yang gak beres, dan dugaan dia pun benar, dengan banyak polisi yang mau menangkap Kung Wei. Akibatnya beberapa warga mau melihat kejadiannya, dan kesal mendengar kabar kalau Kung Wei itu katanya adalah seorang penjahat. Namun mereka gak mengetahui, kalau pihak polisi melakukan itu cuma untuk pencitraan aja, supaya dia dicap sebagai penjahat untuk sebuah misi, dan ini suruhan dari Bapak Komisaris yang merupakan bosnya Kung Wei. Di kantor polisi, Kung Wei bertemu sama Bapak Komisaris, dan diminta untuk bekerja sama dengan pria bernama Darky, seorang bawahan dari bos geng di Hong Kong yang berhasil ditangkap. Misi Kung Wei adalah untuk menyamar sebagai salah satu bawahan si bos geng itu di Hong Kong, bersama dengan Darky. Tapi Kung Wei mengaku gak mau menyamar lagi, karena istri sama anaknya selalu menjadi korban fitnah. Namun si bapak bilang misi ini bertujuan untuk menjadikan Hong Kong sebagai tempat yang damai dan aman. Dan misi ini cuma beberapa bulan aja, sebelum Kung Wei kembali menjadi polisi lagi. Karena misi ini memerlukan informasi dari Darky, maka si Bapak Komisaris membiarkannya untuk kabur bersama dengan Kung Wei. Mulailah mereka berdua untuk kabur, dan setelah beberapa saat dikejar terutama sama para anjing polisi, akhirnya mereka berdua berhasil kabur. Setelah Darky mau diajak kerjasama untuk membantunya dalam misi, mereka berdua kembali ke rumahnya Kung Wei, di mana dia menyampaikan pesan perpisahan sementara ke anaknya. Dia lalu mengasihnya beberapa uang, dan akan mengirimnya uang yang lebih banyak lagi.
Ketika Kungku bertanya kemana ayahnya akan pergi, dia gak menjawabnya, karena dia gak mau anak dan istrinya mengetahui pekerjaan apa yang dia lakukan. Sebelum pergi, Darky mengasih Kungku sebuah jimat pelindungnya, dan berjanji akan membawa ayahnya kembali. Setibanya di Hong Kong, mereka berdua langsung membeli alat komunikasi pager untuk Kung Wei, sebelum mereka pergi menemui bos geng mereka bernama Po Kwong. Si bos berencana mau membeli bom spesial dari bule, yang gak bisa terdeteksi di alat pendeteksian. Namun dia bertanya ke para bawahannya, gimana caranya dia bisa mendapatkan bomnya, tanpa harus membayarnya. Salah satu bawahan mengaku kalau dia gak ada ide, jadi dia pun ditabok sama si bos, dan menyuruhnya untuk jangan makan nasi lagi. Kung Wei pun mengasih tahu idenya, dengan si bos yang akan melakukan transaksinya seperti biasa, dan para bawahannya yang akan mengambil balik duitnya si bos sebagai perampok. Tapi si bos ragu kalau para bule gak akan membiarkan seseorang merampok mereka. Jadi Kung Wei menyarankan untuk menyuruh seseorang membawa bom di badannya, dan mengambil koper duitnya, sehingga para bule gak akan berani menembakkan senjatanya. Mendengar ini ide yang bagus, si bos pun setuju, dan menyuruh Kung Wei yang membawa bomnya. Dimulailah rencananya, dengan si bos yang bertemu dengan para bule di sebuah bar. Di saat itu ada seorang inspektur polisi bernama Fong, dan bosnya bernama Cheng yang lagi nongkrong di bar itu. Mereka berdua adalah sepasang suami istri, tapi sekarang Fong mau minta cerai, karena Cheng ketahuan udah dapat istri lagi. Setelah bomnya udah diambil sama Darky, mulailah Kung Wei dan kawan-kawan beraksi. Karena mobilnya melaju dengan cepat, si supir gak sadar kalau di depannya ada dua orang. Jadi Kung Wei membantingkan setirnya, dan mobilnya pun mental masuk ke dalam bar. Terjadilah baku tembak di antara perampok dan para bule, sampai suatu ketika Kung Wei disuruh keluar, dan menunjukkan bom di badannya. Setelah menyuruh para bule untuk membuangkan senjatanya, datang seorang polisi yang baru tahu kejadiannya, yang membuat rencananya menjadi kacau. Jadi Kung Wei pun mengamankan diri dengan melempar bomnya ke atas lampu, sebelum dia bertarung dengan para bule. Setelah para bule pada habis, si bos berhasil kabur dengan aman beserta tas koper duitnya, dan datang lebih banyak polisi yang mengepung tempatnya. Ini membuat Cheng mau memberitahu kalau dia adalah polisi, yang langsung diketahui sama salah satu perampok yang masih ada di sana, dan mau menembaknya. Fong pun sontak menghalaunya, dan menyuruh mereka untuk menghentikan tindakannya. Tapi Kung Wei segera membalasnya dengan mengancam akan menembak Cheng, dan menyuruh Fong untuk membebaskan teman-temannya. Para polisi menjadi bingung harus melakukan apa, jadi Fong pun menerobos masuk ke barnya dengan mobil polisi. Fong tahu kalau Kung Wei udah susah untuk kabur, karena tempat ini udah dikepung sama polisi. Oleh karena itu Fong mau membantunya untuk kabur. Setelah mereka berdua pergi, para polisi gak menyadari kalau bomnya masih ada di atas lampu, sehingga bom pun akhirnya meledak akibat dari suhu panasnya lampu, dan tempat bar pun habis. Meskipun Kung Wei berhasil kabur, para polisi masih mengejarnya, oleh karena itu Fong menyarankan dia untuk menyerah. Tapi naasnya perjalanan mereka berakhir dengan jalan buntu, jadi Kung Wei pun mau kabur sendiri, yang tentu aja dikejar sama Fong. Ketika dia terpeleset di tiang yang dia pegang, Kung Wei menyelamatkannya, yang membuat Fong menjadi heran, berpikir kalau dia bukan benar-benar seorang penjahat. Setelah insiden itu, pihak kepolisian memeriksa identitas Kung Wei dari berbagai saksi yang pernah melihatnya. Dan setelah ditelusuri, polisi menduga kalau dia adalah imigran gelap dari China, dan meminta Fong untuk pergi ke kantor polisi terdekat di perbatasan untuk mencari petunjuk. Berangkatlah Fong ke kantor polisi terdekat itu, dan bertanya-tanya ke seorang pemimpin polisi yang ada di sana, tentang latar belakang Kung Wei. Sementara itu, Kungku dan sahabatnya lagi mengumpulkan semut-semut di belakang sekolah, dan didatengin sama para bocil tukang bully mereka. Para bocil pun mulai jadi pengacau, yang membuat Kungku menjadi gak senang. Tapi ini gak membuat takut si bos tukang bully, dan mau ngajak ribut Kungku. Di saat itu sebuah kertas terjatuh dari kantongnya dia, yang langsung direbut sama si bos, dan ternyata itu adalah kertas pencarian Kung Wei yang sekarang udah jadi buronan. Para tukang bully pun meledek-ledek ayahnya Kungku, beserta para murid lainnya. Merasa kesal, si gendut pun langsung merebut kertasnya, dan merobek-robek kertasnya. Para murid lalu menimpuk batu-batu ke arah Kungku, yang langsung dilindungin sama si gendut, sebelum tindakannya dihentikan sama seorang guru. Kebetulan si guru mau mengabari Kungku kalau ada telepon untuknya, yang ternyata dari ayahnya, yang menanyakan bagaimana kabarnya. Setelah mengetahui kalau kondisi Liha makin memburuk, Kung Wei memberitahu nomor pagernya,
untuk mengabarinya jika ada terjadi sesuatu yang buruk. Kungku kemudian kembali ke sahabatnya, dan melihat dia yang kembali dibully sama para bocil dengan semprotan air. Mereka ternyata membunuh para semut itu, yang udah susah payah Kungku sama sahabatnya udah kumpulkan, yang membuat Kungku menjadi sangat kesal. Terjadilah keributan di antara dia dan para bocil, sampai akhirnya si bos tukang bully berhasil dikalahkan, dengan diberi pesan untuk jangan meledek ayahnya seorang kriminal-kriminal lagi. Kungku dan sahabatnya kemudian pulang setelah bel pulang berbunyi, dan di saat itu, Fong ada melihat Kungku di luar sekolah. Fong tampaknya udah mengetahui anaknya Kung Wei dari informasi pihak polisi setempat itu, jadi Fong pun mengikutinya diam-diam dari belakang, sampai dia tiba di rumahnya. Di sana dia bertanya-tanya kelihatan tentang Kung Wei, dengan menyamar sebagai teman baiknya. Gak lama setelah itu datang Kungku yang mengasihi ibunya sup semut itu, yang membuat Fong menjadi kaget. Kungku lalu membacakan surat dari ayahnya, dan ketika dia membacanya, Fong menjadi tergerak hatinya akan tujuan Kung Wei yang mau menafkahi keluarganya. Karena itu, Fong pun juga mau membantu mereka dengan mengasihi uang. Ketika semuanya lagi tertidur, Fong ada memeriksa barang-barang milik Kung Wei, dan tiba-tiba dia menjadi ketahuan sama Liha yang terbangun. Dia menyadari kalau Fong bukanlah teman suaminya, melainkan seorang polisi. Liha memberitahu kalau suaminya gak pernah bilang apa yang dia lakukan sebenarnya, dan yang cuma Liha tahu kalau dia melakukan tindakan kriminal. Namun kalau di keluarga, Liha melihat Kung Wei adalah suami dan ayah yang baik. Liha lalu mengaku kalau dia gak bisa mengurus Kungku setelah suaminya pergi, jadi dia meminta Fong untuk menjaga Kungku, yang disetujui sama dia. Esok harinya di Hong Kong, Kung Wei dan Darky membicarakan rencana selanjutnya yang akan dilakukan sama bosnya, yaitu berurusan dengan seorang emak-emak miliuner bernama Emak Li. Mereka berdua berencana akan melakukan pelelangan semua barang antik, yang berhasil si bos selundupkan ke Emak Li. Tapi si bos khawatir kalau mereka akan ketahuan sama polisi, jadi Emak Li menyarankan untuk melakukan pelelangannya di sebuah kapal di tengah laut. Setelah pelelangannya selesai, mereka akan merampok peserta pelelangan, sehingga duit-duit yang dibawa para peserta akan menjadi milik mereka. Setelah mengetahui barang-barang antik itu, dan kerjasamanya si bos dengan Emak Li, Kung Wei melaporkan ini ke Bapak Komisaris. Kebetulan di saat itu Kung Wei mau menjenguk istrinya dan bertemu sama anaknya, tapi Bapak Komisaris membalas kalau misinya belum selesai, dan dia memerlukan informasi yang lebih rinci tentang kejahatan yang dilakukan si bos. Sementara itu di rumahnya Kung Wei, Fong ada melihat Kungku yang mau mengirimkan sebuah surat ke ayahnya. Tiba-tiba, ada suara seperti orang jatuh yang mereka dengar, yang ternyata asmanya Liha mulai kumat, yang membuat kondisinya menjadi sekarat. Kungku menyadari kalau ibunya udah lama gak disuntik, jadi Liha pun dibawa ke rumah sakit, di mana dia ditanyain Fong kenapa gak memberitahu tentang perawatannya dengan suntikan. Liha beralasan kalau dia melihat Kungku masih kecil, dan gak bisa membayangkan kalau dia harus menghadapi semua ini. Liha lalu meminta Fong untuk mengirimkan suratnya ke Kung Wei, dan memohon untuk jangan menyakitinya, sebelum Liha menghembuskan napas terakhirnya. Karena ini, Kungku pun bertekad untuk ikut bersama Fong, supaya dia bisa bertemu sama ayahnya. Di sela-sela briefing dengan bosnya, Kung Wei ada mendapatkan pesan dari pagernya, dan baru mengetahui kalau istrinya udah meninggal. Meskipun bosnya menjadi kesal karena melihat Kung Wei malah main pager, pikirannya tetap berfokus ke kenangannya bersama istrinya, yang membuatnya merasa bersalah. Akhirnya Kung Wei menjadi marah, dan dia pun meluapkan kemarahannya ke si bos, sebelum Kung Wei kembali tersadar kalau dia lagi menjadi mata-mata, dan meminta maaf ke si bos. Sementara itu, Fong dan Kungku udah tiba di sebuah pelabuhan, untuk menyeberang ke Hong Kong. Seorang nelayan menjadi kaget kalau Fong mau menyelundupkan anak kecil ke Hong Kong, yang dikira si nelayan kalau dia adalah anaknya Fong. Kungku pun menjadi kesal mendengarnya, dengan menyebutkan nama orang tuanya, terutama ayahnya yang bernama Kung Wei. Ini naasnya didengar sama seorang bawahannya si bos yang menjaga pelabuhan, dan karena mengetahui siapa Kung Wei itu, dia pun melaporkan ini ke bosnya. Si bos pun gak ambil pusing, dan menyuruhnya untuk membunuh mereka, sehingga terjadilah keributan di antara Fong dan para bawahan. Kungku pun membantu Fong membasmi para musuh, sampai akhirnya mereka berhasil menyuruh para bawahan untuk pergi. Mereka berdua kemudian berhasil pergi ke Hong Kong, dan di tengah perjalanan, Kungku baru menyadari kalau Fong adalah polisi Hong Kong dari ucapan si nelayan. Karena ini, Fong pun mengungkapkan tujuannya kalau dia mau menangkap ayahnya.
Tapi sekarang dia mempunyai sudut pandang yang berbeda setelah melihat Liha, dan curiga kalau Kung Wei itu sebenarnya adalah polisi yang sekarang menjadi mata-mata. Akibat kejadian keributan di pelabuhan, muncul sebuah berita yang mengabarkan tentang Kung Ku yang masuk secara ilegal ke Hong Kong. Ini segera diketahui sama Fong, dan mengetahui kalau ini pasti tindakan bosnya si Cheng, yang memberitahu tentang Kung Ku itu ke media. Tapi Cheng beralasan kalau dia melakukannya sesuai dengan peraturan, dan cuma mau menjebak Kung Wei untuk memunculkan dirinya. Selain itu, Cheng melakukan ini supaya mereka berdua bisa balikan, dengan kenaikan jabatan dan menjadi kaya. Namun Fong menolaknya, dan menyuruhnya untuk jangan melibatkannya. Sementara itu, Kung Ku udah tiba di unit apartemennya Fong, dan mendapat telepon dari ayahnya, bersamaan dengan sebuah perangkat perekam yang merekam secara otomatis ketika ada panggilan. Setelah mengetahui anaknya lagi di tempatnya Fong, Kung Wei pun meminjam mobilnya Darky untuk pergi ke sana. Di saat itu Kung Ku ada melihat berita yang melaporkan kalau dia dicap sebagai imigran ilegal, dan terancam akan masuk ke penjara. Ini dikira Kung Ku kalau Fong udah menipunya, jadi dia pun pergi kabur dari tempatnya. Fong terlihat baru tiba di tempatnya, dan setelah mengetahui kalau Kung Ku udah kabur, terjadi mati lampu di tempatnya. Gak lama setelah itu dia ada mendengar bunyi pager, yang ternyata dari Kung Wei yang udah menyelinap masuk. Jadi di kesempatan ini, Fong memberitahu kalau dia tahu siapa Kung Wei sebenarnya. Fong memperjelas kalau bukan dia yang mengabarkan tentang Kung Ku itu, melainkan bosnya. Tapi ini belum bisa dipercaya Kung Wei, jadi mereka pun ribut, sambil Fong memberitahu tentang ucapan yang pernah dibilang sama istrinya sebelum meninggal. Gak lama setelah itu datang teman polisinya Fong, oleh karena itu Kung Wei pun langsung kabur dengan membawa surat istrinya. Di surat itu, Liha memberitahu kalau Fong itu adalah teman yang akan membantunya, dan meminta Kung Wei untuk bekerja sama dengan Fong. Sementara itu, Kung Ku terlihat lagi duduk sendirian, dan melihat ada sebuah mobil yang datang. Ternyata itu adalah mobil si bos, dan mengajak Kung Ku untuk menemui ayahnya, yang tentu aja dia menerima ajakannya. Setelah Darky membagikan makanan di markas, Kung Ku ada melihat sebuah catatan di bungkusannya, yang tampaknya diberitahu Darky kalau orang si bos ini adalah penjahat. Gak lama setelah itu datang Kung Wei yang melihat anaknya, oleh karena itu dia dan Kung Ku pun berusaha pura-pura gak kenal, supaya gak ketahuan sama si bos. Si bos bertanya ke Kung Ku apakah ayahnya seorang polisi, yang ditolak untuk menjawabnya dengan sombong sama dia. Ini membuat si bos menjadi kesal, dan kepala Kung Ku pun dijedokin ke meja kaca sampai pecah. Darky pun mau melawan balik, tapi ditahan sama Kung Wei. Tepat sebelum si bos mau menghabisinya, Kung Wei pun mengambil alih tindakannya, dan berusaha pura-pura membuat Kung Ku sekarat. Setelah membuangnya ke tempat pembuangan sampah, Kung Wei dan tim pergi ke sebuah tempat untuk minum-minum. Tapi sebelum masuk ke tempatnya, Kung Wei mengabari ke Fong tentang anaknya yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Tepat setelah mengabarinya, ternyata si bos melihatnya melakukan penelponan, namun dia cuma mau mengasihnya mantel, karena melihat Kung Wei yang kedinginan. Setelah mereka minum-minum, Kung Wei menjadi teler dan mau muntah, jadi dia menyuruh bos dan kawan-kawan untuk duluan. Namun ternyata dia cuma pura-pura, untuk bisa cepat-cepat kembali menyelamatkan anaknya. Belum lama dia memeriksa sampah-sampahnya, datang si bos yang ternyata udah mengetahui kalau dia pasti pergi ke tempat pembuangan sampah, dan juga mengetahui kalau dia adalah ayahnya Kung Ku serta seorang polisi selama ini. Si bos mengaku kalau Kung Wei adalah seseorang yang paling dia andalkan, tapi sekarang si bos menjadi kecewa. Akhirnya terjadilah keributan di antara mereka, sampai suatu ketika Fong tiba di tempat pembuangan sampahnya, dan membantu Kung Wei untuk kabur dari si bos dan kawan-kawan dengan truk sampah. Sementara itu, Darky terlihat tiba di pelabuhan, di mana ternyata dia udah menyelamatkan Kung Ku di tempat pembuangan sampah sebelumnya, ketika bos dan kawan-kawan pada teler. Di markas, si bos dan kawan-kawan berencana untuk memasang 6 bom yang gak dapat terdeteksi itu, untuk acara pelelangan yang akan diselenggarakan esok hari. Di saat itu di tempatnya Fong, Kung Wei terlihat udah bangun dari istirahatnya. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, mereka kedatangan Cheng yang mau minta maaf sama Fong, yang membuat Kung Wei langsung bersembunyi. Sementara itu di pelabuhan, Darky kembali ke perahu tempat persembunyiannya Kung Ku, untuk menanyakan kabarnya. Namun mereka gak menyadari, kalau di pelabuhan itu ada salah satu bawahannya si bos yang melihat Kung Ku, jadi si bawahan pun langsung melaporkan ini ke bosnya. Tepat setelah mereka mau keluar dari perahu, mereka ada melihat si bos yang mau datang ke perahu mereka. Jadi Darky pun menyuruh Kung Ku untuk tahan napas di dalam air.
Gak lama setelah itu si bos datang, dan menanyakan Darky di mana dia menyembunyikan Kungku, dengan menunjukkan sepatunya yang gak sengaja terlepas. Akhirnya Darky menjadi ketahuan, sehingga dia memberanikan diri untuk melawan si bos, dan Darky pun ditembak sama si bos. Setelah kejadian itu, Kungku menjadi sedih melihat pamannya tertembak. Di ambang kematiannya, dia mengasih sebuah kartu untuk ayahnya bisa masuk sebagai peserta pelelangan, dan sebuah ponsel untuk bisa menghubunginya. Kungku masih berharap pamannya bisa bertahan dengan mengembalikan jimat miliknya. Tapi naasnya dia gak bisa bertahan, dan dia pun tewas. Kungku kemudian mengirimkan pesan ke pager ayahnya, untuk menghubungi ponselnya Darky. Ini membuat pagernya berbunyi, yang membuat Cheng mau mengambilnya, dan langsung dialihkan perhatiannya sama Fong dengan bertanya apa tujuannya datang ke sini. Cheng pun mengungkapkan kalau dia mau balikan sama Fong, dan menyadari kalau dialah wanita yang paling Cheng butuhkan. Tapi Fong menolaknya, karena Cheng bukanlah orang yang dia butuhkan sekarang, sebelum Cheng pergi dari tempatnya dengan rasa kecewa. Setelah itu Fong menyadari kalau Kung Wei udah pergi, dan udah mengambil pagernya, jadi Fong memeriksa rekaman suara panggilannya. Dia mengetahui kalau Kung Wei pergi ke sebuah kapal untuk acara pelelangan itu, dari informasi yang dia dapatkan dari anaknya. Sementara itu, Kungku terlihat udah berada di perahunya si bos, dan mengetahui kalau ada CCTV yang memperlihatkan lokasi-lokasi bomnya. Jadi setelah si bos pergi, Kungku melempar sepatunya ke arah penjaga CCTV, dan dia pun dipingsanin. Di saat itu Kung Wei udah tiba di pelabuhan untuk memasuki kapal tempat pelelangannya, dan mendapat kabar dari Kungku kalau ada 6 bom yang terpasang di kapal. Dengan bantuan dari anaknya, Kung Wei menonaktifkan 2 bom yang ada di luar kapal, sebelum dia memasuki kapalnya. Setelah menonaktifkan 2 bom lagi yang ada di dalam kapal, acara pelelangannya akhirnya dimulai, yang membuat Kung Wei menjadi cemas untuk menunggu informasi lebih lanjut dari anaknya. Ternyata baterai ponselnya udah habis, yang membuat Kungku menjadi ikutan cemas juga. Beberapa saat kemudian, si bos pun mengungkapkan tujuan sebenarnya, kalau dia mau merampok duit dari semua orang, dan udah memasang bom-bom di kapal ini. Ini membuat Emakli menyadari kalau dia udah dikhianatin sama si bos, dan disuruh untuk memeriksa apa yang di sakunya. Ternyata itu adalah salah satu bomnya, yang udah ditaruh si bos sebelumnya ketika mereka bertemu. Si bos pun memencet nomor bom itu di remote-nya, dan si emak pun habis. Akhirnya terjadilah kepanikan, sehingga membuat Kung Wei harus menghentikan paksa tindakan para bawahannya si bos. Ini membuat si bos menjadi kesal lagi melihat Kung Wei, dan menyuruhnya untuk pulang aja menjadi polisi biasa, dengan gaji pas-pasan. Kung Wei tentu aja menolak sarannya, karena dia mau menangkap si bos dulu, dan memberitahu kalau dia udah menonaktifkan bom-bomnya. Si bos pun menjadi marah, sebelum keributannya terjadi lagi, sampai suatu ketika Kung Wei mengalami kesulitan menghadapi si bos dan kedua bawahan yang lebih jago berantemnya. Kungku menyadari akan ini, jadi dia pun cepat-cepat membantu ayahnya, sebelum Kungku bergabung bersama ayahnya. Kung Wei bertanya apakah dia gak takut mati, yang dijawab anaknya kalau dia gak takut. Mulailah pertarungan mereka, sampai si bos memutuskan untuk kabur dari mereka, jadi mereka mengejarnya sampai ke lantai 2. Di lantai ini, ternyata salah satu bom yang tersisa ada dipasang di dekat pipa, yang diketahui Kung Wei kalau si bos mau memencetnya. Oleh karena itu Kung Wei langsung merebut anaknya yang lagi diterkam sama bawahan yang terakhir, dan dia pun habis. Ini membuat si bos menjadi ketawa, dan mengaku kalau dia suka mengkhianati teman, supaya dia bisa mendapatkan bagian duit yang lebih banyak. Gak lama setelah itu datang Fong yang menolong, tapi si bos lebih duluan mendapatkan Kungku, sebelum si bos menyuruh Fong untuk menaruh senjatanya. Tepat setelah dia menaruhnya, Kung Wei pun langsung merebutnya, dan menembak kaki serta badan si bos, hingga dia mental jatuh ke bawah. Mengetahui kalau Kungku lagi pingsan gara-gara dicekek si bos sebelumnya, dan kepalanya sempat kemasukan air, mereka berdua pun cepat-cepat membawanya ke helikopternya Fong. Tapi naasnya si bos masih hidup, dan menarik Kung Wei bersamanya. Dia menyadari kalau si bos udah mengaktifkan bom terakhirnya, jadi dia menyuruh Fong untuk membawa Kungku pergi. Setelah mereka berdua udah pergi, Kung Wei berusaha melepaskan terkaman si bos dengan menendangnya, sampai si bos pun habis dengan kepalanya tertusuk ujung tajam dari lantai logam. Kung Wei segera kabur dari kapal setelah itu, dan akhirnya kapal pun habis dengan bom terakhirnya yang meledak. Setelah diselamatkan sama polisi, Kung Wei segera pergi ke tempat perawatan anaknya, di mana si dokter memberitahu kalau dia gak mendengar denyut jantung anaknya.
Tapi ayahnya pun berusaha membangunkan anaknya, merasa yakin kalau dia tahu cara menahan napas, dan dia pun untungnya kembali sadar. Film diakhiri dengan Fong yang menjigungi Kungku, dan gak sengaja menjigungi pipinya Kung Wei, yang membuat situasinya menjadi canggung, sebelum mereka bertiga menjadi ketawa. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.